Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sue Ying berdiri di dalam halaman gua tempat tinggalnya. Dia sedang minum sendiri. Meskipun gurunya tidak menemukannya, Sue Ying dapat merasakan bahwa gurunya telah pergi ke istana Dewa Kekacauan Primal. Terlalu sulit untuk menerobos hukum dan sistem misteri yang mendalam, pikir Sue Ying. Sebagian besar pembudidaya dalam hukum dan garis keturunan misteri yang mendalam akan mencapai tahap pagoda bintang tingkat ketiga begitu mereka menerobos ke alam persatuan. Kesulitan menjadi Void God juga sangat tinggi karena banyak murid berjubah emas terjebak di kemacetan ini untuk waktu yang lama. Pang Yi, Monarch Green dan Purgatory Monarch mampu mencapai alam Void God pertama karena mereka berkultivasi untuk jangka waktu yang cukup lama dan kedua, itu karena semua kemampuan pemahaman mereka tinggi. Tapi itu tidak mudah untuk mencapai alam Unity. Di era kosmos kampung halamannya ini, selain Sue Ying, hanya Kaisar Dewa Pertumpahan Darah yang melangkah ke alam persatuan. Guru tampaknya lebih berspesialisasi dalam budidaya heks, Sue Ying menggelengkan kepalanya. Dia mengambil langkah sebelum memasuki ruang kultivasi untuk melanjutkan kultivasinya. Kosmos kampung halaman mereka memiliki dua era yang mempesona. Pertama selama era Swordmaster dan yang lainnya adalah era mereka. Mereka berdua relatif mempesona, tapi secara komparatif, eranya masih lebih lemah karena dia jauh lebih lemah dari Swordmaster, dan gurunya Bloodset God Emperor jauh lebih lemah dari leluhur iblis. Leluhur iblis telah mencapai alam persatuan di kosmos kampung halaman dan mampu menyapu semua ahli alam persatuan setelah memasuki kuil surga Void besar. Dia kemudian menerobos ke alam primal chaos tak lama setelah itu. Dibandingkan dengan ini, kemampuan pemahaman Kaisar Pertumpahan Darah gurunya sedikit lebih lemah. Dan Sue Ying masih bisa menemukan alasan mengapa dia lebih lemah dari Swordmaster, dia tidak berkultivasi lama. Tapi memikirkan Swordmaster yang bisa mencapai alam primal chaos saat masih berkultivasi sendiri di kosmos kampung halaman, dia telah menembus Dewa Kosmos setelah tiba di kuil surga Void besar tanpa menemui kemunduran apapun. Bahkan keberadaan tak tertandingi di alam persatuan tingkat ketujuh akan merasakan jurang setelah melihat Swordmaster. Kali ini, Sue Ying telah memasuki kultivasi tertutup untuk waktu yang paling lama. Meskipun dia kadang-kadang keluar dan pergi ke Myriad Elephant Palace Hall untuk membaca buku, dia masih berkultivasi di Great Void Heaven Temple selama 30 miliar tahun atau lebih. Di dalam ruang budidaya, Sue Ying yang berjubah putih duduk bersila di sana. Tubuhnya tidak ternoda oleh debu dan secara bertahap menjadi lebih transparan. Saat dia menjadi semakin transparan, Sue Ying akhirnya menghilang. Tapi setelah beberapa saat, Sue Ying yang berjubah putih setengah tembus pandang muncul sekali lagi di atas sajadah sutra keperakan. Dia menjadi lebih jasmani sebelum akhirnya mendapatkan kembali dirinya yang normal. 4 teknik diagram Monarch Nine Cloud terlalu sulit, Sue Ying mengerutkan kening setelah membuka matanya. Dia menggelengkan kepalanya. Raja 9 Awan meninggalkan 4 diagram. 3 yang pertama selesai, dan yang keempat tidak. Diagram pertama membuatnya memahami esensi dari struktur kekosongan. Sue Ying bahkan telah mengintip dunia dimensi yang lebih tinggi, memungkinkan dia untuk memahami kemampuan teleportasi jarak sangat jauh. Oleh karena itu, selama periode kultivasi yang lama, Sue Ying secara alami akan berkultivasi dengan cermat dalam Rahasia Tersembunyi Walker. Rahasia Tersembunyi Walker diciptakan oleh Void Primogenitor dan memanfaatkan energi kekosongan Primal Chaos untuk mengembangkan tubuh. Itu mengambil rute yang berbeda tetapi pada akhirnya akan mengarah ke tujuan yang sama seperti yang disediakan oleh Monarch Nine Cloud, ahli terkuat dalam aspek kekosongan selama era dunia suci kuno yang primitif. Meskipun jalan yang diambil oleh Monarch Nine Cloud berbeda dari yang diambil oleh Void Primogenitor, peningkatan pemahamannya dalam Rahasia Tersembunyi Walker telah memperdalam pemahaman keempat diagram mendalam itu. Mengolah 4 diagram juga membantu untuk memahami Rahasia Tersembunyi Walker. Saat ini, Sue Ying telah mencapai level 46 dalam Rahasia Tersembunyi Walker. Namun demikian, level 41 hingga level 50 mewakili ranah Primal Chaos, dan itu hanya akan menjadi lebih sulit selama level selanjutnya. Diagram kedua dan ketiga ini terlalu sulit. Sue Ying menggelengkan kepalanya, mungkin aku bisa memahaminya hanya setelah menjadi Dewa Kosmos. Diagram kedua berusaha untuk mengosongkan tubuh seseorang. Saat Voidwalker menjadi lebih kuat,
tubuhnya juga akan menjadi lebih efektif dalam voidification. Itu bisa menghilangkan lebih banyak kekuatan dari serangan musuh. Menurut tujuan akhir dari garis keturunan Voidwalker, seseorang akan berusaha untuk mengosongkan tubuhnya hingga batasnya dan menjadi satu entitas dengan kehampaan kekacauan utama. Voidwalker secara alami akan menjadi bagian dari kekosongan primal chaos. Ini tidak mengacu pada kehampaan biasa, tetapi mengacu pada esensi dari seluruh kehampaan kekacauan utama, sebuah keberadaan tersembunyi. Ketika para ahli bertarung dan bertarung, semuanya terjadi di dalam kekosongan primal. Tidak ada yang mampu bertarung di luar kehampaan kekacauan utama dan menyentuh dunia dimensi yang lebih tinggi. Akibatnya, menjadi satu dengan esensi dari kekosongan utama melalui kekosongan berarti bahwa musuh tidak dapat membunuhnya. Tapi guruku masih dibunuh oleh guru suci. Sue Ying menggelengkan kepalanya. Serangan oleh guru suci dapat merobek pihak lain bahkan setelah menggabungkan satu dengan esensi dari kekosongan utama. Menjadi ahli terkuat, kekuatan guru suci berada di luar imajinasinya. Dia hanya tahu bahwa Monarch Nine Cloud terluka parah dan akhirnya jatuh meskipun mencapai kesuksesan besar di diagram kedua dan ketiga. Diagram ketiga. Itu mencari kendali atas kekosongan. Voidwalker berspesialisasi dalam mengendalikan kekosongan juga. Mereka bahkan bisa melakukan teleportasi jarak jauh yang sangat jauh setelah mencapai tingkat Dewa Kosmos. Tetapi diagram ketiga ini mencari sesuatu yang berbeda. Ia berusaha mencapai puncak dari aspek miniatur, untuk mengontrol esensi dari kehampaan kekacauan utama, keberadaan tersembunyi yang berbentuk bola kabut hitam. Ketika pembudidaya mampu mengendalikan dan membedahnya terpisah, itu tidak akan lagi menyebabkan penghalang. Kultivator kemudian akan dapat memahami dunia dimensi yang lebih tinggi, lebih dalam. Dua diagram mewakili dua arah. Pengosongan sampai batasnya dan pengendalian kehampaan sampai batasnya. Sue Ying menjadi Voidwalker di alam primal chaos memahami bagian dari dua diagram ini. Tetapi untuk mencapai sukses besar, dia bertanya pada dirinya sendiri dan tahu dia harus mencapai alam Dewa Kosmos. Itu sulit. Adapun diagram keempat, Raja Sembilan Awan belum menyelesaikannya. Dia hanya meninggalkan diagram yang sebagian selesai yang bahkan Sue Ying tidak mengerti. Jika seseorang hanya mengolah rahasia tersembunyi Walker ke tingkat ke-46, dia akan jauh lebih lemah dalam hal mengendalikan kekosongan dan pengosongan tubuh dibandingkan dengan Sue Ying. Orang bisa melihat betapa menakjubkannya seni absolut yang tidak lengkap yang dibuat oleh Monarch Nine Cloud ini. Hong Lama gelombang. Pintu batu terbuka. Sue Ying berjalan keluar dari ruang kultivasi. Pada saat yang sama, dia mengirim pesan kepada leluhur Tian Yu, nenek moyang, saya siap untuk memulai aula istana ke-13. Baiklah, nenek moyang Tian Yu tertawa terbahak-bahak. Sue Ying menghabiskan sekitar 30 miliar tahun setelah menerobos ke alam primal chaos untuk mengkonsolidasikan yayasannya. Ini dianggap pendek di antara banyak keberadaan primal chaos. Sial gelombang dang gelombang dang gelombang. Lonceng aula istana Great Void terdengar di seluruh tanah suci Great Void. Banyak murid bisa menebak bahwa itu adalah perayaan Penatua Dongbo yang dipromosikan ke alam primal chaos kali ini. Upacara mencapai alam primal chaos hanya akan diadakan secara internal. Jika dia menjadi Dewa Kosmos, perayaan itu akan diatur dalam skala yang lebih besar, dengan banyak tempat suci mengirim ahli mereka untuk hadir dan memberi selamat kepada pembudidaya. Segera, berita ini menyebar. Aula Istana ke-13 telah dibuat di kuil surga kekosongan besar, dan disebut Aula Istana Meraj. Ketua aula adalah Sue Ying. Lebih jauh lagi, kuil surga kekosongan besar juga akan menciptakan kota primal chaos ke-13 kota Meraj. Itu juga akan dibangun sedemikian rupa sehingga terhubung langsung dengan kota-kota lain. Ini adalah proses rekayasa yang sangat besar, dan saat itu selesai, Sue Ying juga akan mengirim inkarnasinya ke kota Meraj untuk melindunginya. Inkarnasi biasanya akan dihabiskan untuk tidur. Selama tidur, Sue Ying praktis tidak akan menghabiskan energi jantung. Saudara Dongbo, lihat dirimu. Kami sudah menunggu ini sejak lama. Saudara Dongbo telah berkultivasi selama puluhan miliar tahun setelah mencapai alam primal chaos. Aku ingin tahu seberapa kuat kamu sekarang. Petik 2. Benar-benar. Mari kita lihat betapa menakjubkannya ahli realem persatuan tingkat ke-7. Kuil surga kekosongan besar saya tidak pernah memiliki seseorang yang mencapai tingkat ke-7 di alam persatuan sebelum Anda.
Aku pernah mendengar bagaimana wilayah suci cahaya giok dan kota Kaisar Pedang sering membual tentang hal itu. Mayoritas Master Aula adalah inkarnasi. Mereka terbang bersama Sue Ying melintasi langit menuju pagoda bintang. Tubuh sejati Aula Master tidak berani meninggalkan batas kehampaan. Yakinlah, saya akan mencoba yang terbaik, kata Sue Ying. Guru agama imitasi hati telah memasuki kultivasi pintu tertutup selama 130 miliar tahun setelah mencapai alam primal chaos, dan setelah keluar, dia berada di puncak tingkat ke-8. Kaisar Agung Jin Yi dari wilayah suci cahaya giok bahkan lebih mempesona. Dia menghabiskan hanya 8 miliar tahun atau lebih untuk mencapai puncak tingkat ke-8. Saat ini, mereka berdua berada di kekuatan pagoda bintang tingkat 9. Benar-benar, kamu tidak boleh kalah dari mereka. Master Aula lainnya berkata. Baiklah, sesama Master Aula, maka saya akan masuk dulu. Sue Ying terletak jauh dari pagoda bintang. Dia kemudian berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas melewati pintu masuk pagoda. Angin dingin bertiup saat leluhur Tian Yu menikmati anggurnya dengan mata tertutup. Dia mengungkapkan ekspresi kebahagiaan. Orang tua ini hanya ingin minum beberapa cangkir anggur lagi dan menjalani hari-hari tanpa beban seperti itu. Setelah itu, saya bisa mengajar beberapa murid junior ketika saya bebas. Tapi itu tidak mungkin terjadi sekarang. Guru suci ingin mengendalikan seluruh kekosongan utama dan bahkan ingin aku menjadi bonekanya. Untuk melayani dia dengan setia selama-lamanya, dia benar-benar orang gila. Iblis penghancur itu juga muncul tanpa henti, dan situasi saat ini menjadi lebih buruk. Ai, sungguh sakit kepala, sakit kepala. Penyihir leluhur, leluhur dunia, Kaisar Pedang, Dewa Kosmos lainnya dan mereka yang merencanakan dalam kegelapan, mengapa kamu tidak berusaha untuk menyingkirkan guru suci? Pada saat itu, semua orang akan dapat hidup bebas, nenek moyang Tian Yu menggelengkan kepalanya. Hanya Swordmaster yang muncul dalam hukum saya dan garis keturunan misteri yang mendalam yang jauh lebih tangguh dari saya, nenek moyang Tian Yu mengeluh. Dongbo Sue Ying itu juga ahli dalam teleportasi jarak jauh, dan dapat membantu memadamkan api di seluruh dunia. Dia mampu memberikan uluran tangan yang luar biasa. Di antara para ahli yang berada di pagoda bintang tingkat 9, mereka yang bisa berteleportasi melalui jarak yang sangat jauh-jauh lebih berguna. Ketika mereka menghadapi bahaya, mereka bisa dengan cepat melarikan diri. Lagi pula, meminta bantuan seseorang untuk berteleportasi akan memakan banyak waktu. Bocah ini telah memulai uji coba di pagoda bintang, nenek moyang Tian Yu tertawa kecil. Dia menikmati anggurnya sambil menonton proyeksi di depan. Itu tidak lain adalah Sue Ying yang memasuki tingkat ke-8 dari pagoda bintang. Saya harap dia bisa menerobos ke pagoda bintang tingkat 9 dalam satu gerakan, nenek moyang Tian Yu menantikannya. Setelah itu, dia tertawa kecil karena dia tahu meskipun Sue Ying berbakat, ahli alam persatuan tingkat ke-7, dan sangat mungkin baginya untuk mencapai tingkat ke-9 di masa depan, sebagian besar masih membutuhkan waktu untuk berlatih dan tumbuh. Mungkin ada keajaiban, nenek moyang Tian Yu berpikir. Dengan keajaiban Swordmaster menerobos ke Dewa Kosmos setelah memasuki kultivasi pintu tertutup terjadi sekali, leluhur Tian Yu dapat dengan mudah menerima keajaiban lain yang terjadi untuk kedua kalinya. Dan dalam proyeksi di depannya, Sue Ying memulai pertempurannya. Di dalam ruang di tingkat ke-8 Star Pagoda. Ada juga platform pertempuran besar seperti Pagoda Bintang di Blade Emperor City. Cahaya keemasan mulai muncul di seluruh pola berurat di permukaan platform pertempuran. Cahaya keemasan segera mengembun dan berubah menjadi iblis penghancur lapis baja emas. Ini adalah iblis penghancur yang memiliki total 100 kuncir logam, dengan masing-masing kepang menyebabkan kekosongan di sekitarnya terdistorsi. Keberadaan primal chaos dari kuil surga void besar? Seseorang yang baru saja menerobos. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya di masa lalu. Iblis penghancur lapis baja emas ini memiliki total 6 mata, dengan 2 mata berturut-turut. 3 baris mata memancarkan cahaya keemasan terus-menerus. Tiba-tiba, seekor burung besar berwarna merah menyala muncul di belakang Sue Ying. Itu melebarkan sayapnya yang besar. Aliran udara merah mulai menyebar dalam gelombang, menutupi seluruh platform pertempuran menyebabkan iblis penghancur lapis baja emas ini bergoyang. Dia akan menggelengkan kepalanya di kali, dan jatuh ke linglung di kali. Memang, rumor itu benar. Iblis penghancur ini jauh lebih lemah daripada pembudidaya biasa dalam melawan alam ilusi.
Bahkan jika saya mencapai transformasi ke-9 dalam warisan Vermilion Nigma saya, itu hanya akan sebanding dengan kekuatan pagoda bintang tingkat ke-8. Untuk ahli pagoda bintang tingkat 8 biasa, itu hanya akan mempengaruhi mereka dan tidak membawa perubahan yang menentukan pada hasilnya, pikir Sue Ying. Tapi jelas bahwa iblis penghancur di depan telah terpengaruh secara signifikan oleh tekniknya. Kemungkinan dia hanya bisa mengerahkan 10% hingga 20% dari kekuatan aslinya. Sial-sial, iblis penghancur lapis baja emas menggelengkan kepalanya dari waktu ke waktu saat dia berusaha mempertahankan kesadaran. Tapi warisan Vermilion Nigma berbeda dari Dao of Mirage. Dengan perpaduan aliran udara merah itu, kekuatannya menjadi lebih kuat dan bisa mendorong pihak lain ke alam ilusi terus-menerus. Biarkan aku mencoba ini. Dengan pikiran, kuncup bunga hitam muncul dari dunia ilusi menjadi kenyataan. Itu menyelimuti iblis penghancur lapis baja emas. Itu tidak lain adalah bunga kehancuran 6 kelopak. Iblis penghancur lapis baja emas merasa dirinya terbungkus oleh kuncup bunga hitam dan nyaris tidak bisa mengepalkan tinju saat dia mencoba mempertahankan kesadarannya. Boom, itu meledak pada kuncup bunga hitam. Tetapi pada saat yang sama, kuncup bunga mulai mekar dan mulai meledak. Honglong gelombang kekuatan penghancur memotong luka besar di tubuh iblis penghancur lapis baja emas. Itu bisa melukainya, Sue Ying mempertimbangkan, tetapi untuk menang, saya harus melepaskan satu bunga penghancur 6 kelopak berkali-kali. Itu hanya membuang-buang waktu. 3 bunga. Sue Ying mencoba lagi. Kali ini, 3 bunga penghancur batas 6 kelopak muncul, benar-benar melukai iblis penghancur lapis baja emas ini. Armor emas di tubuhnya hampir hancur, memperlihatkan luka yang terlihat biadab dan tidak menyenangkan. Namun demikian, 100 kuncir logamnya dengan panik menyatu ke dalam tubuhnya, memungkinkan dia untuk bertahan lebih jauh. Ada aliran cahaya keemasan yang mengalir di permukaan tubuhnya, memungkinkan dia untuk pulih. 6 bunga. Boom gelombang. 6 batas 6 kelopak bunga penghancur datang bertumpuk di atas satu sama lain. Bunga-bunga yang lebih besar menyelimuti yang lebih kecil. Akhirnya, mereka semua meletus, meledakkan tubuh iblis penghancur lapis baja emas sehingga hanya ada beberapa kuncir logam yang tertinggal menutupi tulangnya. Setelah itu, cahaya keemasan melonjak dan mulai menyembuhkan iblis lagi. Sue Ying tidak terburu-buru, sebaliknya, dia membiarkannya terus pulih sampai benar-benar sehat kembali. 9 bunga. Sekarang, total 9 bunga penghancur batas 6 kelopak datang bertumpuk di atas satu sama lain. Kekuatan mereka menakutkan. Jika seseorang mengatakan bahwa satu bunga hanya bisa melukai iblis penghancur lapis baja emas, maka 9 bunga melampaui apa yang bisa ditahan oleh iblis penghancur ini. Setelah gangguan yang diciptakan oleh kehancuran, kuncir logam yang kokoh itu benar-benar hancur. Kali ini, cahaya keemasan menembus kembali ke bawah platform pertempuran. Sue Ying jelas menang. 9 bunga memungkinkan saya untuk menang hanya dalam satu serangan, Sue Ying dengan lembut mengangguk. Nenek moyang Tian Yu sedang menonton pertempuran. Dia mengangguk sedikit sebelum menunjukkan seringai, teknik bunga yang dibuat Dongbo ini memang langkah yang luar biasa. Dengan 9 bunga yang digunakan bersama, itu hampir tidak menyentuh puncak standar tingkat ke-8. Sekarang, saatnya bagi kita untuk melihat apa yang terjadi di level 9. Sue Ying menatap pusaran besar yang muncul di langit. Dia berubah menjadi aliran cahaya sebelum mengisi melalui pusaran raksasa itu, tiba di tingkat akhir pagoda bintang, tingkat ke-9. Ada istana dewa di depan. Dan di dalam istana dewa berdiri singgasana dengan patung duduk di atasnya. Di sampingnya ada 8 patung lainnya. Semuanya berwujud iblis penghancur, meskipun mereka berwujud patung abu-abu tanpa aura apapun. Patung di singgasana itu dapat melihat Sue Ying yang berdiri di alun-alun umum tepat di luar pintu istana dewa dengan sekali pandang. Membunuh. Sebuah suara tak terlihat bergema di seluruh pagoda bintang tingkat 9. Tampaknya berasal dari patung, dan dari dunia. Hua hua hua. Di alun-alun, banyak pola berurat mulai menyala dalam warna emas. Cahaya keemasan segera mengembun di berbagai lokasi menjadi iblis penghancur lapis baja emas. Sebanyak 9 iblis penghancur lapis baja emas muncul. Mereka berada dalam segala bentuk dan ukuran. Ada yang tinggi dan besar, ada yang kecil dan kurus. Beberapa menawan, beberapa seperti bayangan.
Apa yang umum adalah bahwa mereka mengeluarkan aura yang lebih kuat daripada iblis penghancur lapis baja emas yang ditemui Sue Ying di tingkat ke-8. Saya harus membunuh mereka semua untuk memenuhi syarat untuk kekuatan tingkat ke-9, Sue Ying jelas bahwa lawan di depan sulit untuk dihadapi. Jika dia bisa menyapu bersih mereka semua, itu akan menunjukkan bahwa dia telah mencapai tingkat Dewa Kosmos dalam hal keterampilan bertarung. Meskipun dia masih akan lebih lemah dari Dewa Kosmos manapun, Sue Ying akan melangkah ke level itu. Aku harus melakukan yang terbaik. Mata Sue Ying berkobar dengan semangat. Sebelumnya, dia dengan santai berurusan dengan lawan di level ke-8. Tetapi level ini tidak memungkinkannya untuk ceroboh sama sekali. Sebenarnya ada bocah tangguh lain dari kuil surga Void besar yang mencapai tingkat ke-9. Bergerak. Bunuh dia. 9 iblis penghancur lapis baja emas bergerak pada saat yang sama. Siu. Sue Ying juga pindah. Gerakannya menyebabkan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.